Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin pada saat ini kalian mendengarkan ini waktu nggak pagi ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin, kami yakin, semangat kalian tetap semangat pagi ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan sedikit mengenai Perang Ambarawa. Di mana anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Ayu Sari Widiawati, nomor absen 4, Diah Ayu Rahmakumala, nomor absen 6, Ilari Eka Kusumawardani, nomor absen 13, dan Nabila Berdiana Putri, nomor absen 16. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai awal terjadinya perang, di mana Perang Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945. Peristiwa Ambarawa ini dipicu oleh kedatangan pasukan Inggris di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada awalnya kedatangan pasukan Inggris ini disambut baik oleh masyarakat dan dinilai tidak memiliki maksud yang buruk. Namun ternyata tentara Inggris menunggu kedatangan Nika untuk membebaskan tawanan perang. TKR dan masyarakat Ambarawa pun marah akan hal itu, sehingga situasi pada saat itu menjadi gaduh dan berujung pada pertempuran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terjadinya perang. Pada tanggal 20 November 1945, pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu yang telah melakukan penyerangan. Kemudian, pada tanggal 21 November, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur. Sementara itu, dari arah Magelang, Divisi 5 atau Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adroni melakukan serangan fajar dengan tujuan memukul mundur pasukan yang berkedudukan di desa Pingit. Pasukan Imam Adroni berhasil menduduki desa dan merebut desa-desa di sekitarnya. Sejak saat itu, Ambarawa dipecah menjadi 4 sektor, yaitu sektor utama, sektor selatan, sektor barat, dan timur. Kekuatan pasukan bertempur dilakukan secara bergantian. Selanjutnya tanggal 22 November 1945, pertempuran di dalam kota terus berkorban. Pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di Ambarawa. Pasukan TKR bersama para pemuda yang berasal dari Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga mereka membentuk garis medan sepanjang rel kereta dan membelah kota Ambarawa. 26 November 1945, pimpinan dari pasukan Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, yang gugur dalam pertempuran. Selanjutnya, pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Purwokerto. Tanggal 12 Desember 1945. Pada waktu 4.30,
Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur. Kemudian garis kuning menandakan bahwasanya pada hari yang sama, pimpinan Iman Adrongi melakukan serangan fajar memukul mundur pasukan yang berdudukan di desa Pingit. Sehingga di daerah desa tersebut telah berada di kekuasaan Imam Adrongi. Selanjutnya pada gambar pertama kita lihat di mana pada tanggal 21 November juga dibentuk kota Ambarawa ini dibagi menjadi 4 sektor. Sektor pertama, sektor utama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Siapa sangka 22 November 1945, sekutu melakukan pengeboman di kota Ambarawa dan menghancurkan 4 sektor tersebut. Untungnya pada saat itu, pasukan TKR sedang bersembunyi di kuburan Belanda yang dilingkari. Sudah saya sampaikan bahwasanya sampai dengan 12 Desember 1945, di mana pada rentang waktu itu pimpinan Sudirman sedang melihat kondisi sekitar. Mereka memperkirakan bahwasanya benteng terkuat berada di tengah-tengah kota Ambarawa. Sehingga mereka pada saat itu di waktu dini hari melakukan pengepungan selama 4 hari 4 malam berturut-turut. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa dan dianggap menyerah untuk berlanjut di kota Semarang. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.